على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد الذي جاء بالأمر الأمين وعلى آله وصحبه الفائزين بدخول جنات النعيم أما بعد. Ya sahabati ketua DKM Masjid dan Silsal dan Al-Ustaz Al-Mudi dan beliau saat biasa diberikan kesehatan atau amal kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sahabati para orang tua, para sesepuh segenap jamaah, bapak-bapak dan ibu, mudah-mudahan kita semua pada malam hari ini dan seterusnya senantiasa dilimpah curah nikmat rahmat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga seluruh jamaah di mana saya berada, seluruh kaum muslimin di mana saya berada dan bisa mengikuti ta'lim ini lewat live stream. Mudah-mudahan seluruh kaum muslimin di mana saya berada bisa mengikuti ta'lim dari Masjid As-Salam aja di Bulinawala ini senantiasa dilimpah curah nikmat rahmat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita berdoa ini dengan Al-Quran surah Al-Baqarah. Ala hadhihi wa ala kulli nabiyin sallallahu wa ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita berada di tahun 14 tahun ini di bulan Muharram. Mudah-mudahan awal bulan dari kalender Hijriah ini kita senantiasa diberikan segala keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan malam hari ini kita akan membacakan hadis riwayat Imam Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim terkait dengan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita selaku umat Islam. Di mana Rasulullah sebagaimana riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ajalku fi ajal man khada min al-umam." Inna hanya saja ajalku, ajal kalian, batas usia kalian, waktu yang diberikan oleh kalian sih maksudnya kita sebagai manusia. Fi ajal marhala ila umam, dibandingkan dengan waktu yang diberikan oleh Allah terhadap marhala minal umam, dari umat-umat yang terdahulu yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sebagai umat Islam, ma baina sholatil asri ila maghrib syams, itu ada di antara sholat asar ila maghrib syams sampai terbenamnya matahari. Jadi waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kalian yang maksudnya kita sebagai umat Islam adalah membayar sholat asri, antara sholat asar
ila maghrib syamsi sampai terbenamnya matahari. Nabi dalam hadis ini, wa inna ma matalukum wa matalul yahud wa nasara. Hanya saja perumpamaan kalian wahai orang Islam, wa matalul yahud dan perumpamaan orang Yahudi, wa nasara dan orang Nasrani. Kalau ini seperti seseorang ista'mala umman, orang-orang yang mempekerjakan umman, para pekerja, para karyawan. Jadi ada seorang bos yang sedang mencari karyawan. Jadi perumpamaan hadis yang diberikan oleh Rasulullah SAW terkait waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita sebagai Islam. Orang Yahudi dan orang Nasrani diumpamakan oleh Rasulullah SAW seperti seseorang bos yang sedang mencari karyawan. Faqala lalu bos tadi mengatakan, "Man ya'malu ila nisfin nahar 'ala qiratin." Siapa yang mau kerja sama saya dari pagi ila nisfin nahar sampai malam hari, ada qiratin nanti saya bayar masing-masing kalian kalau mau kerja sama saya dari pagi ke siang 1 kilo, 1 keping emas, 1 keping emas. Kilo itu uang emas dinar. Kalau kalian mau kerja jadi karyawan saya, kerja dari pagi ke siang, saya bayar setiap kalian 1 dinar. Fa'amilat al-yahud ila nisfin nahari 'ala qiratin. Kemudian orang-orang Yahudi mau menjadi karyawan orang tersebut dan kerja dari pagi sampai siang. Orang Yahudi dibayar masing-masing 1 kilo, 1 kilo, 1 dinar emas, 1 dinar emas. Orang Yahudi. Wa 'amilatin nasara min nisfin nahar ila salatil 'ashri 'ala qiratin. Kemudian orang-orang Nasrani melakukan pekerjaan mau jadi karyawan min nisfin nahar dari tengah hari dan siang hari ila salatil 'ashri sampai waktu sholat asar. Jadi orang-orang Nasrani dikasih waktu oleh Allah Subhanahu wa taala dari mulai siang hari sampai waktu sholat asar. Dan masing-masing dikasih upah 1 kilo, 1 kilo, sama dengan upah yang dimiliki oleh orang Yahudi. Jangan marah. Kemudian bos tadi bilang lagi, man ya'malu min sholatil 'ashri ila maghrib syamsi 'ala qiratin ala fa antum alladhina ya'maluna min sholatil 'ashri ila maghrib syamsi 'ala qiratin ala lam yudrikul marratain. Kemudian bos tadi bilang lagi, siapa sekarang yang mau bekerja sama saya dari waktu sholat asar ila maghrib syamsi sampai terbenamnya matahari. Dan orang yang mau kerja dari mulai waktu sholat asar sampai terbenamnya matahari akan aku bayar masing-masing 2 kilo. Berarti yang paling gede kapan?
ya kerja dari mulai waktu asar sampai maghrib. Orang Yahudi tadi kerja dari mulai pagi sampai siang. Dapat upah 1 kilo. Orang Nasrani yang kerja dari zuhur, waktu zuhur sampai asar juga dapat masing-masing 1 kilo. Kemudian posisinya lagi yang kerja dari siapa yang mau kerja dari asar sampai terbenamnya matahari akan dibayar 2 kilo. Jadi yang paling gede yang kerja dari asar ke maghrib. Karena waktu upahnya 2 kilo, 2 kilo emas. Masing-masing yang kerja masing-masing orang dapat 2 kilo emas. 2 kilo emas. Siapa ini? Sabda Rasulullah SAW, فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قراطين أنا لكم الأجر مرتين. Sabda Rasulullah SAW, kalian wahai orang Islam, kalianlah yang diberikan kesempatan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala dari sholat asar sampai terbenamnya matahari, yang diberikan upah masing-masing 2 kilo. Itulah kalian wahai Islam. Ada ingatlah itulah kalian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala al-ajr upah, maksudnya pahala marhatain berlipat. 2 kali berlipat. Orang Yahudi yang tadi diumpamakan sebagai para pekerja dapat upah masing-masing 1 kilo, sampai double. Jadi ini perumpamaan yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fawajiban Yahudi wa Nasrani. Kemudian orang-orang Yahudi dan Nasrani wajib marah sama bos. Ini perumpamaan yang dimaksud bos itu Allah. Orang Yahudi dan marah. Mereka berkata, "Nahnu aktsar amalan." Dan kami kan melakukan kegiatan lebih banyak. Wa aqallu ata'an, tapi kami itu maksudnya upaya paling sedikit. Kata orang Yahudi berkata, kami bekerja lebih banyak. Kenapa upah kami sedikit? Dia yang kerja tinggal menunggu matahari itu dapat kerja dapat double. Jadi orang yang protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala Allah, lalu Allah mengatakan, orang Yahudi, orang Nasrani, hal walakum min haqqikum syai'an. Apakah aku boleh kepada kalian sehingga kalian menuntut hak kalian? Kan kalian mendapat upah. Lalu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mengatakan kepada Allah, ya Allah, kalau tak boleh. Dalam riwayat yang lain, hal amassukum bil haqqi syai'an. Hai orang-orang Yahudi, hai orang-orang Nasrani, apakah aku, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, mengurangi upah kalian, mengurangi pahala kalian, mengurangi hak kalian? Kalau mereka orang-orang yang Yahudi dan Nasrani menjawab, tidak ya Allah. Kalau kemudian Allah berfirman, fa'innahu fadli. Hai orang-orang yang hamba semuanya, itulah anugerah aku tu'ti man yasha, yang aku berikan kepada hamba-hamba yang aku kehendaki. Itulah anugerahku yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Jadi kita umat Islam itu diberikan prioritas oleh Allah Subhanahu wa taala.
yang ingin kita sampaikan pada malam hari ini sebagai perlindungan buat kita. Orang-orang Yahudi kerja dari pagi sampai siang, dapat pahala satu. Orang-orang Nasrani dari siang sampai waktu asar juga dikasih pahala satu. Orang Islam ya dikasih waktu oleh Allah untuk berbuat kebaikan dari mulai waktu asar sampai terbenamnya matahari untuk maghrib, dikasih pahala double. Coba sekarang kita mengukur, ya. Nabi Isa itu lahir di awal abad Masehi, tahun 1 Masehi. Ya. Rasulullah Muhammad SAW lahir tahun 570 atau 571 Masehi. Berarti Nabi Muhammad lahir itu 5 abad, 500 tahun setelah lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi lahir 5 abad, 500 tahun setelah lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Berarti itu orang-orang Nasrani dikasih waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbuat kebaikan, beramal soleh berapa tahun? 500 tahun. Dari 1 Masehi sampai tahun 570, 500 tahun. Ya. Nah, waktunya orang-orang Yahudi dikasih kesempatan Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai diutusnya Nabi Musa alaihissalam dari pagi sampai siang, maksudnya dari mulai Nabi Isa alaihissalam sampai diutus dari mulai Nabi Musa alaihissalam sampai diutusnya Nabi Isa alaihissalam. Berarti rentang waktunya 1000 tahun, 1 milenium. Ya, 1 milenium. Nah, umat Yahudi dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hidup dan kemudian melakukan amal. Itu 1000 tahun dari mulai zaman Nabi Musa sampai zaman Nabi Isa. Umat Nasrani dikasih waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari mulai lahirnya Nabi Isa sampai lahirnya Nabi Muhammad SAW 500 tahun. Dari waktu zuhur sampai waktu asar 500 tahun. Kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala waktu sebenarnya sama 500 tahun. Kenapa? Antara zuhur dengan asar dan asar dengan maghrib itu hampir sama waktu. Jadi kita dengan umat Nasrani dikasih waktu sama 500 tahun. Cuma karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan keistimewaan buat umat Nabi Muhammad SAW, maka waktu kita ditambah 2. Ditambah 2 berarti ditambah 2 kali 500 dari 1000. Ya, 1000 tahun. Dari waktu yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditambah 2 kali. Berarti berapa tahun? Waktu yang disediakan oleh Allah buat kita langsung berarti berapa tahun? 500
Udah, ditambah lagi 2 kali 1000, ditambah 1500. Jadi waktu yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ya, dan dari sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Umar bin Khattab, itu waktu yang dikasih oleh Allah hidup buat kita sebagai umat Islam adalah 1500 tahun. Sampai detik ini kita sudah dikasih waktu oleh Allah hidup sebagai umat Islam berapa tahun? Berapa tahun? Berapa kali? Berapa sekarang? Sampai detik sekarang ini begini, waktu yang diberikan oleh Allah buat kita umat Islam berapa tahun? 1447. Tadi waktu yang diberikan oleh Allah buat kita umat Islam berapa tahun? 1500 tahun. Kurangi 1440 berapa? Waktu yang disediakan oleh Allah untuk kita umat Islam tinggal 53 tahun lagi. Ya, ini kita ngomongin hadis, bukan ngomongin ribut. Kita ngomongin hadis, dan hadis itu hadis yang sahih. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar. Ini hadis yang sudah pasti sahih. Jadi kita ingin menghitung berdasarkan hadis, bukan berdasarkan ribut. Usia kita sebagai umat dikasih nama Allah 1500 tahun. Sekarang sudah 1447 tahun kita dikasih nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai umat Islam. Dari 1500 tahun yang dikasih nama Allah, tersisa tinggal 53 tahun. Cepat atau lagi mau 3 tahun? Nah, ini sudah ada generasi. Karena itu, ya, zaman ini, ya, adalah era yang terakhir di mana kita diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tersisa tinggal 53 tahun lagi. Kita nggak bakal kiamat, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu urusan Allah, kiamat itu urusan Allah. Tapi kita tidak hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Review, hitung diri kita, hisab diri kita sebelum nanti kita dihisab. Karena waktu kita tidak habis. Waktu kita kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala tinggal 53 tahun lagi, kita tidak habis. Dan Allah, kita nggak tahu apakah kita dikasih bonus, apakah ada usia umat kita. Nah, ya, itu sekarang ini harus kita wazawwadu wa inna khairal zadi. Persiapkan bekal sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Segera jangan menunda kebaikan untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luasnya seluas langit dan bumi dan segala kepada yang bertakwa. Jadi kita ingin bermuhasabah, jangan menunda waktu yang tinggal sedikit lagi habis disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita sebagai umat Islam. Tinggal 53 tahun lagi. Ya, ini saya katakan lagi, kita tidak bicara ilmu, kita bicara hadis.
Kalau bicara hadis berarti itu sesuatu yang pasti, karena mustahil dari berdusta, berbohong, mengadu. Jadi ya kita harus mempersiapkan anak-anak kita, cucu-cucu kita untuk melanjutkan di masa yang akan datang menjadi orang-orang yang soleh, menjadi orang-orang yang tidak tergerus oleh tantangan zaman, tidak menjadi orang-orang yang terjerumus ke dalam kurungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi setelah 1050 tahun hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha tahu. Tapi yang pasti waktu kita sudah habis. Setelah 50 tahun 3 tahun ke depan, 53 tahun lagi ke depan, waktu kita sudah habis. Setelah waktu itu habis, yang terjadi apa? Itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah nanti ya muncul Dajjal, apakah datang Imam Al-Mahdi, apakah kemudian Nabi Isa, itu kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pasti kita dikasih usia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tinggal 53 tahun lagi. Setelah itu apa yang terjadi Allah yang Maha tahu. Yang penting kita persiapkan, ya. Persiapan bukan cuma untuk kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita yang boleh jadi ngalamin dunia yang bertantangan itu, ya. Ini kalau kita mungkin nggak ngalamin, ya. Dan sekarang manusia sudah 40. Ya, 50 tahun lagi 90. Apakah masih hidup atau enggak tahu kita. Ya, apalagi yang sekarang usianya kayak kalau ini 70. Kalau 50 tahun masih hidup berarti usia 120. Apa dia masih hidup? Ya kita nggak tahu juga. Karena umur semua di tangan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kan antisipasi. Boleh jadi kita nggak alami. Setelah usia umat Islam habis 53 tahun datang, itu adalah era anak-anak dan cucu kita yang boleh jadi alami. Kalau cucu kita kalau 2 tahun, 50 tahun lagi, dia menerima. Jadi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala 50 tahun, 53 tahun yang datang, di manusia umat sudah habis, itu tantangannya, cobaan dan rintangannya itu jauh lebih dahsyat daripada yang sekarang kita alami di zaman serba canggih. Boleh jadi nanti jauh lebih canggih, atau kalau itu tidak canggih, maka semua yang sekarang ada sudah ada berupa kemajuan. Di Quran itu dakwah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ada surah namanya surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha. Ya, surah Ad-Duha artinya asap. Bisa juga berarti gas. Bisa juga berarti benda langit yang meluncur. Bisa juga asap karena ada bencana di muka bumi. Apakah itu gempa atau gunung yang meletus sehingga lava segala itu namanya Ad-Duha. Atau karena ulah manusia berupa ledakan nuklir misalnya, itu juga masuk kategori disebut Ad-Duha. Ya, semuanya itu masuk kategori Ad-Duha. Dan itu ada dalam surah Ad-Duha. Nah, jangan menjadi orang muda Ad-Duha. Sabda Rasulullah SAW adalah tanda akhir zaman. Ad-Duha yang kita baca dalam surah Ad-Duha disatakan oleh Rasulullah SAW itu sebagai tanda akhir zaman. 53 tahun ke depan
Misalnya takdir Allah yang menyebabkan adanya tufan itu karena ada kendala seperti meteor yang besar 1 kilo menabrak bumi. Ya, ketika ada meteor yang panjangnya 1 kilometer nabrak bumi, itu akan menimbulkan ledakan yang lebih dahsyat daripada 100 kali ledakan nuklir. Dan kalau itu terjadi, kan ada asap. Asap itu akan menghubung di angkasa, menutupi sinar matahari, sehingga semua perangkat teknologi mati. HP mati, mobil semuanya. Ketika perangkat semuanya mati, manusia akan kembali seperti sedia kala. Ya, sumur gali lagi. Ya, saya mengajar ke sini kalau Allah masukkan dengan sumur naik kuda. Saya ke sini itu dia naik kuda. Kenapa? Perangkat teknologi sudah tidak ada. Jadi yang saya sampaikan ini bukan masalah, ini adalah Quran hadis dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kejadian itu pasti. Atau jika dufan itu tidak berbentuk meteor yang menabrak bumi adalah bencana, bisa gunung meletus, ya, atau gempa. Dan sekarang kita semuanya sudah membaca ini yang disampaikan oleh para ahli astronomi, ahli geologi, bahwasanya bukan cuma sekedar gempa yang potensinya lebih dari 9 skala Richter, tapi juga tekanan yang bisa membelah daratan. Misalnya Pulau Jawa itu bisa terbelah menjadi 2 atau 3 bagian. Karena secara ilmu geologi, Jawa Barat itu ternyata dari mulai ujung atas Bekasi sampai bawah Tasikmalaya itu ada retakan. Ada retakan. Dari mulai Bekasi sampai Tasikmalaya. Jawa Timur juga ada. Dari mulai Surabaya sampai Pacitan. Para ahli geologi mengatakan itu ada retakan. Apakah retakan itu terjadi dalam waktu dekat atau tidak terjadi? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui. Di negara lain tidak ada retakan. Di Afrika juga ada retakan. Di Eropa juga ada retakan. Di Amerika Latin juga ada retakan. Ya, apakah retakan itu akan muncul membelah banyak sekali daratan atau tidak? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui. Yang ini saya sampaikan, kenyataan ilmu sains dalam biologi atau astronomi, dan ketika kita membaca Quran dan hadis-hadis dari Muhammad SAW, ini ada korelasinya, ada keterkaitannya, ada, ya. Sehingga kita semuanya sudah harus memantapkan iman Islam kita dari sekarang, terutama penanaman akidah, amal soleh, penguatan iman untuk anak-anak kita dan ibu-ibu kita di waktu yang terus ini ada perputaran yang sangat cepat. Karena tahun 2025 ini terjadi percepatan waktu, perputaran bumi berputar lebih cepat di tahun 2025 ini. Di tahun 2025 ini bumi lebih cepat berputar dan akan terus ya setiap waktu lebih cepat. Kemudian es di Antartika dan juga kutub selatan dan kutub utara itu sudah mulai
mencair akan menimbulkan gelombang tsunami dan juga daratan atau pantai itu setiap tahun rob dan meningkat. Nah, jadi antara takdir Allah Subhanahu wa taala kemudian firman-firman Allah yang didapat dalam Al-Quran, kemudian hadis-hadis dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada perbedaan. Jadi kemungkinan setelah 53 tahun dan sekarang teknologi itu punah alias musnah, itu sebuah probabilitas, sebuah kemungkinan yang boleh jadi terjadi berdasarkan Quran dan hadis dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tidak heran, coba lihat di HP kita masing-masing. Para miliarder zaman sekarang, apakah Warren Buffett, apakah Bill Gates, kemudian siapa namanya itu, Mark Zuckerberg, Elon Musk yang punya Facebook, ya, Warren Buffett yang usaha, ya, Bill Gates, itu sekarang mereka sahamnya itu terbanyak di mereka tanam untuk urusan pertanian, ya, pangan. Ya, contoh Pak Zuckerberg yang punya Facebook dan juga yang punya WA itu menanam saham di 1.500 hektar tanah yang dia investasinya untuk pangan. Ya, semua sekarang orang-orang kelas dunia yang orang paling kaya di dunia sekarang sudah mengalihkan saham terbesarnya dalam sektor pertanian, sektor pangan. Ini pasti ada apa-apanya. Ini orang-orang yang paling kaya di dunia saat ini sudah membaca tanda zaman ke depan bahwa zaman ke depan termasuk kita yang ada di Bekasi bicara soal apa yang ke depan ini paling bisa kita andalkan adalah pertanian. Kenapa? Karena kami mulai, tapi saya nggak ngomong benar. Ya, kenapa dicoba dia sekarang ini kalau ada izin baru industri yang ganti mahal? Kenapa dia fokus kedua? Pertama pertanian, yang kedua air. Kenapa kata kami mulai? Kalau terjadi perang, dan perang itu, ya, kalau terjadi perang dunia, yang paling kena imbasnya kita, rakyat kecil. Nah, ketika terjadi perang atau terjadi bencana gempa bumi atau meteor nabrak bumi, yang kita butuhkan cuma dua, pertanian sama air. Emang kita mau makan HP, mau makan besi, mobil-mobil kita kalau itu terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, udah gak bisa kita naik mobil lagi, udah kita kandangin rumah kita. Motor udah gak bisa kita pakai. Kenapa? Tidak ada bahan bakar, udah ada. Kenapa? Nuklir meledak, ada peperangan, kemudian juga ada gempa, kemudian ada meteor. Ya, satu dari 5 hal ini pasti terjadi. Satu dari 5 hal ini ya terjadi. Perang, gempa bumi, tsunami, kemudian apa namanya, ya, meteor, kemudian gunung meletus.
atau perang April. Jadi 5 hari ini salah satunya itu ke depan terjadi. Ya. Karena itu sudah Quran, sudah hadis dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa kita elakkan. 1 dari 5 hari itu pasti terjadi. Kalau itu terjadi, kita butuh 2 pertandingan sama air. Sekarang bukan itu dalam pesawat. Ya. Tapi saya sampaikan di sini bukan kita mengecilkan yang sudah atau yang sedang digarap oleh kita. Misalnya Pak Adi sekarang digarap apa nih? Digarap kabel, itu jalanin. Kenapa? Ikhtiar itu wajib. Nah, ini saya sampaikan ini tidak dalam rangka menutup atau kita kemudian juga tidak usah apa-apain lagi begitu. Ya. Nah, ikhtiar wajib. Ya. Makanya ada satu hadis dari Muhammad SAW. Jika saya kiamat itu besok saat lagi, hari ini kita aman. Padahal besok ada kiamat. Jika saya kiamat besok hari ini besok terjadi. Sekarang kita harus menolak. Kenapa ikhtiar itu wajib? Hanya maksud saya agar kita itu mempersiapkan iman kita, akidah kita, amal soleh kita, pendidikan agama untuk anak-anak dan ibu kita, jangan sampai kita abaikan. Karena itu yang terpenting, ya, sebagai patokan hidup kita, untuk kita, istri kita, keluarga kita, anak cucu kita dan juga lingkungan kita, agar kita semuanya senantiasa bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang saya sampaikan ini adalah bukan prediksi, ini adalah satu yang sifatnya niscaya, yang sifatnya pasti. Kenapa? Ini Quran, ini hadis dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu saya bacakan hadis ini bukan hadis awal-awal, ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ya, yang sudah kita tahu hadis pada riwayat Imam Bukhari dan Muslim itu sudah pasti sahih. Dan ketika kita bicara itu bukan basa-basi. Nabi mengatakan sesuatu yang pasti, bukan untuk nakut-nakutin umat, ya enggak. Tapi Nabi sayang kepada umatnya agar tetap selalu siap, ya, dalam kondisi dan situasi apapun. Jangan sampai iman ini bisa goyah, apalagi terserah dahulu bila. Jadi kita ingin iman Islam kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر الله العظيم والحمد لله ورسوله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح ذات بيننا وعليك بين قلوبنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.